Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Nalar Terarah. Pada kali ini channel Nalar Terarah menyoroti dengan meninggalnya Ko Agustan tadi pagi hari Selasa pada rahmat Allah sebagai mantan pendeta yang sudah mualaf sejak tahun 1919. Jadi Ko Agustan ini adalah seorang mantan pendeta Pantekosta. Seorang mantan pendeta Pantekosta kalau tidak salah, dari Reform ya, yang masuk Islam tahun 2019. Nah, pada pagi tadi jam 6.15, sekitar jam 6.15 dipanggil oleh Allah. Nah, Ko Agustan ini seorang mantan pendeta yang aktif di dunia dakwah. Dia pindah ke Islam karena cinta Islam, karena Islam yang dia pahami adalah Islam yang satu, yaitu satu Tuhan. Nah, jadi ketika Ko Agustan menjadi pendeta, Ko Agustan itu menemukan ayat di dalam Bible bahwa Shema Israel. Nah, Shema Israel Adonai Ehad. Jadi Tuhannya Israel itu satu, Ehad satunya itu satu wahid dalam bahasa Arab. Jadi bukan satu kesatuan, sama seperti satu wahid dalam pemahaman orang Israel, bukan Kristen ya. Jadi kalau orang Kristen memahami Ehadnya itu dipahami sebagai Tritunggal, yaitu dalam bahasa Arab itu namanya wahid. Jadi esanya itu ahad, esanya ahad. Jadi ehad itu ahad dalam bahasa Arab. Jadi satu tunggal gitu ya, bukan wahid dalam bahasa Arab itu kesatuan. Nah, Ko Agustan ini meninggalkan dua orang anak ya, yaitu Mbak Zelda dan juga adiknya Shema, Injilia Shema yang kedua-duanya masih Kristen ya. Nah, makanya mudah-mudahan berdoa anaknya menjadi Islam. Karena apa? Karena doa anaknya itu akan sampai kepada orang tuanya Ko Agustan yang Muslim ya. Nah, Ko Agustan ini semenjak beliau Kristen sudah mengidap penyakit jantung, kata anaknya Shema Injilia itu yang terakhir ya. Jadi salah kalau orang anggapan bahwa Ko Agustan karena meninggalkan Islam disiksa Yesus sehingga kena jantung penyakit. Nah, itu keliru ya. Orang-orang yang beragama sebelah yang pemahamannya sangat sederhana dan tidak holistik dan hanya prasangka saja memandang Ko Agustan itu penyakit jantung itu karena udah berislam, padahal tidak, sebelumnya sudah kena jantung. Nah, karena aktivitasnya sangat tinggi dan Ko Agustan selama masuk mualaf itu aktivitas dakwahnya tinggi. Nah, disitulah maka tahun kemarin Ko Agustan itu tahun 2021 dioperasi ya, tahun 2022. Nah, itu dioperasi jantung, alhamdulillah hampir berjalan sampai setahun lebih. Nah, pada tahun awal 2023, nah Ko Agustan itu langsung drop, kena stroke. Nah, ini yang saya sebagai Muslim sangat mengkhawatirkan, karena orang-orang yang beragama lain yang bukan orang Kristen ya, artinya polemikusnya itu memandang bahwa itu siksaan dari Yesus, itu karena dia meninggalkan Yesus, bahkan karena mengetuti Alkitab. Nah, semuanya ini adalah keliru ya. Jadi Ko Agustan itu pertama meninggalkan Kristen itu karena dia menemukan ajaran tauhid di dalam ajarannya ketika dia menjadi seorang pendeta ya. Nah, kedua, jadi ketika ada live streaming bukan mengentuti Alkitab, karena itu bukan kitabnya ya, karena Alkitabnya nggak ada, hanya covernya, dan itu juga bunyinya bukan bunyi kentut ya. Nah, ini hanya sebatas ucapan mulut tapi digoreng oleh orang-orang yang polemikus Kristen ya. Ya, ini yang berbahaya karena mereka menggorengnya kan tidak tahu aslinya gitu ya. Hanya nonton video juga ditafsirkan mereka. Nah, ini yang beragama yang keliru. Nah ya. Jadi dengan meninggalnya Ko Agustan, kita sebagai Muslim merasa merasa katakan kehilangan, tapi sudah dari takdir, dan itu takdir dari Allah, kita harus menerima ikhlas.
Karena ada di balik hikmah, karena Allah menciptakan dan mematikan makhluk itu adalah ada hikmah, karena Allah yang punya. Kita semuanya punya Allah, maka innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua itu akan meninggal, semua umat manusia tanpa kecuali, baik muslim maupun orang non Islam, ya, semuanya akan meninggal karena kullun nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan mengalami kematian. Nah, jadi Ko Agustan ini secara medisnya, secara jasadianya dia kena stroke dan juga jantung, ya, yang 20% fungsi jantungnya, hanya sekitar 20% fungsi jantungnya. Jadi ini ujian bagi Ko Agustan, ya. Jadi bukan berarti kena apalagi meninggal hari ini karena kutukan dari Yesus. Nah, ini yang seringkali keliru pemahaman orang-orang Paulus, itu sangat sederhana sekali, ya. Tanpa ada kutukan, Allah ketika memanggil siapapun orangnya, itu baik Kristen maupun Islam, Tuhan pencipta alam itu akan sama. Nah, bisa dengan melalui sakit atau tidak sakit. Nah, tidak sakit ini artinya orang lain tidak mengetahui bahwa orang itu sakit, tapi tetap ketika Allah mematikan makhluknya itu melalui penderitaan. Ya, bisa sakit, bisa dia misalnya kecelakaan, kan sakit itu, ya. Nah, jadi Allah ada sabab-musababnya. Jadi keliru kalau wah dia kematian karena apa? Karena dia meninggalkan Yesus. Nah, ini yang di dalam Islam itu mengklarifikasi. Islam itu tidak seperti itu. Orang ulama apapun, orang itu soleh, orang itu patuh. Nah, bahkan Rasulullah sendiri, nah, itu meninggal karena manusia itu setiap yang bernyawa pasti mengalami mati. Ya, ulama siapapun. Nah, bahkan orang-orang yang tidak beragama Islam akan dicabut oleh Allah nyawanya, ya. Nah, jadi Allah itu menyabut itu seluruh manusia, kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa akan mengalami mati. Nah, di sini maka kalau ada anggapan bahwa Kristen meninggal karena disiksa, karena dia lepas dari Yesus. Nah, karena meninggalnya Yesus jadi penderitaan. Kalau kita logika sehat, coba di antara orang Kristen atau orang agama lain, ada kan orang-orang solehnya menurut mereka meninggalnya karena sakit. Apakah mereka yang soleh itu meninggal berapa dianggapnya meninggalkan agamanya? Kan tidak, ya. Tuh, seperti pendeta siapa yang dari Sumatera Utara tuh, dia meninggal kan karena penyakit jantung. Jadi meninggal dunia itu bagi Allah adalah netral semuanya, universal. Ketika Allah menghendaki makhluk di bumi ini, baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha, apapun, kalau meninggal gitu, ya. Nah, kalau kita sebagai Muslim, nah, kita itu diuji dengan penderitaan, dengan kebahagiaan, dengan segala hal yang positif dan negatif. Jadi yang positif dan negatif itu adalah suatu ujian dan kita harus terima sebagai mukmin yang beriman, yang berislam. Makanya alhamdulillah Ko Agustan meninggalnya dalam keadaan mukmin, dibacakan oleh Kohani, yaitu kalimat thayyibah dan juga syahadat. Mudah-mudahan kematian Agustan itu memberi hikmah kepada yang lainnya, terutama keluarganya atau anaknya. Mudah-mudahan diberi oleh Allah, dipanggil Allah untuk masuk Islam supaya mendoakan bapaknya di surga, ya. Semuanya bapaknya bisa masuk surga. Mudah-mudahan amal ibadah Ko Agustan yang selama ini berjuang menegakkan amal Allah diterima oleh Allah. Ya, sebagai kata akhir, jadi keliru anggapan kematian Agustan itu karena disiksa oleh Yesus. Nah, ini yang harus belajar lagi, ya, orang-orang Kristen polemikus yang pemahamannya sangat tendensius dan pribadi dan sakwa sangka itu. Pelajari lagi dong kitab suci agama mereka, ya, dan juga pelajari lagi dengan kenyataan yang ada. Jangan pakai standar agama Anda, ya. Karena kan Agustan udah Muslim, jadi jangan memakai wah begini disiksa loh di agama siapapun, agama pun ketika meninggal ya meninggal walaupun itu dia katakan soleh atau apa. Nah, dalam Islam itu sebuah ujian. Ya, demikian aja, mudah-mudahan para pemirsa Nalca bisa memahaminya dengan baik. Allah selalu memberkati orang-orang yang beriman. Sebagai kata akhir, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.